Shalom, Halo, selamat hari pagi Minggu adik-adik semuanya. Puji Tuhan ya Ses, pada hari ini kita bisa ketemu lagi. Udah rindu ya kan Kak? Oh iya Kak Lady, ini Iya. di tahun yang baru, di minggu ketiga ya hari ini kita bisa bertemu kembali dengan adik-adik semuanya ya. Walaupun waktu tahun lalu kakak berjanji kita sudah bisa tatap muka, tapi mohon bersabar ya. Jadi mungkin minggu-minggu ke depan kita bisa memulai ibadah IMPA dengan tatap muka. Jadi hari ini kita masih dengan rekaman aja dulu ya adik-adik. Tapi jangan hilang sukacita karena kita tidak bertatap muka. Tetap bersukacita di dalam Tuhan. Iya, itu harus, itu wajib Kak. Iya, Kakak. Kakak Nah, Lady. sebelum kita memulai ibadah kita, coba tolong adik-adik siapin dulu Alkitabnya sama kidung cerianya. Duduk yang rapi, duduk yang manis, biar bisa apa Kak? Siap Fokus. sedia, siap Iya. sedia mendengar firman Tuhan, memuji nama Tuhan juga. Betul. Nah, sebelum kita memulai, kita akan menyanyikan lagu Mars PA. Pasti adik-adik masih ingat ya? Harus ingat kakak ya. Kita berdiri ya untuk menyanyikan lagu Mars PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita mau bersatu dalam doa. Ya, adik-adik bisa lipat tangannya, boleh duduk kembali. Ya, walaupun di rumah, kakak minta adik-adik duduk kembali ya. Duduk kembali, lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini Bapak, kami bersuka cita Tuhan untuk kembali hadir di hadirat-Mu ya Tuhan, untuk melakukan ibadah kami Tuhan, ibadah PA seperti biasanya Tuhan. Kami tahu ya Allah ini awal dari tahun 2022, kami bersuka cita Tuhan, kami berharap Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami ya Tuhan, selalu memimpin kami. Bapak, sebelum kami memulai ibadah kami, tutup pintu hati kami Tuhan dari suara-suara yang akan menutup firman Tuhan buat kami ya Tuhan. Bukan hati kami ya Tuhan agar kami dapat fokus mendengarkan firman Tuhan nanti ya Allah. Tuhan Yesus berkati adik-adik kami dimanapun mereka berada yang menonton acara ini ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, ini doa dan permohonan kami ya Allah di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, kita mau mulai ibadah kita. Kita angkat pujian dari Kidung Ceria. Coba adik-adik buka Kidung Cerianya. Kidung Ceria 13 ya, lagu kesukaan adik-adik ini. Baru awal mulai ya, PA kita ini lagu kesukaan adik-adik ya.
Kidung Ceria 13, bait yang pertama dan kedua. Kami puji dengan riang. Semangat ya adik-adik yang di rumah. Pasti senang ya lagu kesukaannya dinyanyikan. Oke, kita akan membaca Mazmur Pujian. Coba adik-adik buka kitabnya dulu, taruh dulu Kidung Cerianya. Sudah? Nah, karena udah lama ya, udah libur, jadi Alkitabnya sering dibuka enggak? Kakak Lady tanya ini ya, jujur ya. Kita buka Mazmur Pujian dari Mazmur 33. Mazmur 33 ayat yang ke-12 sampai 15, 3 ayat aja. Sudah? Kakak Lady tunggu ya. Aduh, Kakak Lady rindu kali ya. Rindu sekali untuk jumpa adik-adik tatap muka. Sudah? Sudah ya, Kakak Lady aja yang bacakan, adik-adik lihat Alkitabnya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, ia melihat semua anak manusia, dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Nah, oke. Berarti Tuhan lihat ya dimanapun kita berada, Tuhan lihat kita di mana, ngapain. Jadi adik-adik yang lagi ibadah Tuhan pasti lihat. Oke, untuk merespon Mazmur Pujian, kita angkat pujian dari Kidung Ceria 135 ayat yang 1 dan ketiga, Sabdamu Abadi. Cerita tentang firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya karena kita akan mendengarkan dari plan PA kita, Kakak Dewi. Baiklah adik-adik semuanya, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Yuk, dengan sikap berdoa, kita menghadap Tuhan.
Ya Allah Bapa kami yang dalam surga, puji syukur kepadamu ya Tuhan, buat hari indah yang Tuhan selalu berikan dalam kehidupan kami. Pada hari ini juga kami boleh bersyukur, kami boleh melakukan ibadah lagi Tuhan, di tahun yang baru ini, di bulan Januari ini, di minggu yang pertama untuk kami boleh beribadah. Ya Tuhan, biarlah firman yang sebentar kami baca, boleh kami pahami, kami mengerti, terlebih lagi kami boleh mengerti bahwa firman-Mu itu adalah suara Tuhan sendiri yang dinyatakan, sehingga kami boleh memahaminya, boleh melakukannya dalam kehidupan nyata kami hari lepas hari. Dengarlah doa kami ini ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini bacaan Alkitab kita diambil dari Perjanjian Baru, yaitu kitab Injil Matius. Injil Matius pasal 5, ayatnya yang pertama sampai ke-4. Ya. Ya, buka Alkitabnya. Injil Matius pasal 5, ayatnya yang pertama sampai ke-4. Kita baca ya bersama. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Amin. Ya. Nah hari ini judul nats kita adalah Be Happy. Ya. Di sini dari Injil Matius ini ucapan bahagia. Tapi untuk natsnya itu ya, judulnya adalah Be Happy. Be Happy itu artinya berbahagialah. Nah, kata bahagia itu sama maknanya, sama artinya dengan senang, tentram, nyaman, lepas ya, lepas dari belenggu seperti itu. Nah, kita bahas dulu ya dari latar belakang dari kitab Injil Matius ini dulu. Nah, adik-adik di rumah yang kakak kasihi pastinya sudah sering ya membaca Alkitab. Nah, Injil Matius yang ada di dalam Perjanjian Baru itu kan kita ketahui ada 4 Injil pertama ya. Jadi Perjanjian Baru itu dibuka dengan 4 Injil pertama yang disebut Injil sinopsis, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi Injil Matius adalah kitab Injil yang pertama dalam Perjanjian Baru. Nah, jadi di semua kitab Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, itu bercerita atau menjelaskan tentang kehidupan Tuhan Yesus dan pekerjaannya selama dia berada di dunia ini, sampai dia kemudian wafat, kemudian dia bangkit, kemudian naik ke surga. Nah, jadi berita Injil itu adalah berita bahagia. Artinya pada saat itu, pada saat zamannya Yesus ada, kehidupan masyarakat pada saat itu berada dalam penjajah Roma ya. Jadi mereka merasa terbelenggu hidupnya, tertekan, merana seperti itu. Nah, kemudian yang mau kakak jelaskan lagi, bahwa ucapan bahagia di sini, yaitu khotbah di bukit, itu sebenarnya terdiri dari, tidak terlepas ya, kita tadi baca hanya pasal 5 ayatnya yang pertama sampai ke-4. Nah, pada pasal 5 ini kan harusnya dari ayat 1 sampai 12, jadi tidak terlepas dari itu ya, itu bagian dari ayat pertama sampai ke-12 itu. Jadi itu adalah ucapan bahagia. Ada 9 ucapan bahagia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi
apakah begitu pentingnya ya berbahagia? Karena memang kehidupan manusia itu harusnya memang selalu mencari kebahagiaan. Tapi bahagia itu kan pastinya berbeda ya. Orang per orang itu pasti beda makna dari kata bahagia itu. Nah, apa maksud Tuhan Yesus dengan menyampaikan ucapan berbahagia di sini? Nah, kita mau belajar dulu ya kata berbahagia yang ayat ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, yang kita ketahui selama ini kalau dikatakan miskin itu berarti tidak kaya. Tidak kaya. Miskin dan kaya itu pasangannya ya, kontradiksinya. Jadi kalau dibilang miskin berarti tidak punya, tidak memiliki apapun. Beda dengan orang kaya, pasti punya, memiliki segalanya yang tidak dimiliki oleh si miskin. Nah, tapi apakah miskin di sini sama artinya yang tadi kita maksud dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Nah, jadi sebelum Yesus mengucapkan kata-kata bahagia ini juga dia pada saat itu banyak orang yang mengikuti dia ya. Jadi pada saat itu karena banyak orang yang mengikuti dia, jadi Tuhan Yesus mau mengajarkan orang-orang pada saat itu bagaimana hidup untuk tunduk dan taat kepada Tuhan. Karena itu Yesus pada saat itu naik ke atas bukit. Yang artinya di sini Tuhan Yesus itu punya perbedaan dengan manusia. Tuhan Yesus itu di atas. Artinya Tuhan Yesus itu harus disembah, harus ditinggikan lebih daripada manusia itu sendiri. Nah, jadi di Perjanjian Lama kita juga pernah mendengar kisah tentang Musa yang naik ke atas gunung untuk menyampaikan 10 perintah Tuhan. Nah, artinya di sini bahwa Musa mau disejajarkan dengan Yesus yang pada saat itu adalah sebagai utusannya Tuhan Allah atau Tuhan Yahweh ya di Perjanjian Lama pada saat itu. Nah, artinya di sini bahwa di Perjanjian Lama orang-orang Yahudi pada saat itu, orang Israel, tunduk pada Musa yang adalah utusannya Allah. Tapi di Perjanjian Baru dikatakan di sini adalah bahwa Yesuslah yang harus disembah sebagai anaknya Allah ya. Nah, jadi kata duduk itu juga mempunyai lambang bahwa orang-orang yang pada saat itu mendengar atau tunduk kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ya. Karena kita yang hidup di dunia ini juga bukan hanya pada masa Yesus saja. Sampai sekarang juga semua orang percaya harus tunduk, setia serta taat hanya kepada Yesus dan Allah Bapa di surga. Nah, ya sampai kepada yang kata miskin tadi ya. Nah, miskin dalam pengertian di sini bukan hanya sekedar artinya tentang materi. Ya. Jadi miskin di sini artinya adalah bahwa dia hidupnya tertekan. Hidupnya terbelenggu. Hidupnya dianiaya. Ya, jadi tidak nyaman, tidak bisa lepas. Jadi Tuhan memandang kemiskinan itu seperti itu. Jadi bukan seperti cerita janda yang miskin itu ya, yang mempersembahkan persembahan ya pada saat di bait Allah. Jadi kalau itu kan menceritakan tentang materi, tentang uang. Nah, miskin di sini artinya dia lemah, tidak berdaya sehingga tidak bisa melakukan yang lebih yang dia inginkan. Nah, artinya di sini juga kalau pada anak-anak ya, misalnya kita gagal nggak bisa naik kelas, kita gagal dapat nilai yang buruk misalnya di rapot. Nah, itu membuat kita menjadi orang yang miskin, nggak berdaya kan? Karena kita merasa kalah, merasa kurang hebat dari teman-teman kita yang lain. Nah, jadi orang miskin di sini dikatakan Tuhan
dikatakan Tuhan Yesus harus berbahagia karena mereka harus orang-orang yang miskin rohnya. Artinya orang-orang yang seharusnya dekat terus kepada Tuhan. Mereka harusnya berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan karena mereka tidak berdaya, tidak punya apa-apa. Jadi orang-orang seperti ini ya yang dikatakan Tuhan Yesus sebagai orang yang berbahagia. Karena apa yang akan mereka dapat nantinya? Merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Itulah janji Tuhan ya. Tapi janganlah kita menjadi orang-orang yang memiskinkan diri kita sendiri ya. Kita sebagai manusia harus, atau sebagai anak-anak Tuhan, harus tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan gampang menyerah. Jangan merasa terus langsung kalah ya. Belum mencoba sudah menyerah. Langsung tidak berdaya, tidak lagi mau mencoba yang lebih. Nah, Tuhan berjanji bahwa pada saat kita tidak berdaya, pada saat kita lemah, pada saat kita sakit, pada saat kita ditekan, kita harus menjadi orang-orang yang rendah hati, sabar, tidak memberontak, tapi tunduk dan taat terus kepada Tuhan. Karena pada akhirnya nanti kita akan memiliki kerajaan sorga. Nah, pastinya senang kalau kita memiliki kerajaan sorga ya. Kita bisa hidup dengan Yesus di sorga sana. Hilanglah sudah kemiskinan kita tadi pada saat kita di dunia ini. Nah, yang kedua adalah di ayat 4 ya, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, berduka cita itu artinya apa? Berarti di sini ada kedukaan, ada kesedihan yang mendalam, hati yang remuk, ya, hati yang begitu sakit sehingga kita merasa tidak lagi berdaya, kita menjadi ujung-ujungnya menjadi stres ya, karena kita tidak punya jawaban, pesimis akan kehidupan ini. Nah, jadi duka cita juga bisa kita contohkan seperti kita kehilangan orang yang kita kasihi. Misalnya kehilangan papa, kehilangan mama kita ya, kita tidak memiliki mereka lagi, atau saudara atau teman siapapun. Sehingga kesedihan itu ada di dalam hati kita. Kita tidak tahu bagaimana untuk mencari penghiburan itu. Nah, yang diinginkan Tuhan pada saat kita berduka cita adalah kita datang kepada Tuhan, karena penghiburan yang sejati itu datangnya dari Yesus sendiri. Ya, kan ada lagu ya, Yesus kawan yang sejati. Nah, jadi Yesuslah satu-satunya kawan kita yang sejati, yang tidak pernah meninggalkan kita. Yesus ada pada saat kita bahagia, pada saat kita sedih, pada saat kita terpuruk, pada saat kita dibenci orang. Kalau kita mau datang kepada Yesus, Yesuslah sumber penghiburan kita, ya. Oke, adik-adik, kita lihat gambar dulu ya. Gambar, nah ada gambar di situ, kita bisa lihat Tuhan Yesus ada bersama orang banyak pada saat itu. Nah, kita bisa lihat Yesus duduk dan orang-orang mendengar apa yang disampaikan Yesus. Jadi Yesus itu melalui pengajaran-pengajarannya dengan ucapan-ucapan bahagianya membuat orang-orang yang mendengar semakin dikuatkan, tidak lemah ya, semakin ingin selalu dekat kepada Tuhan, mencari penghiburan hanya di dalam Tuhan. Kita lihat gambar-gambar yang lain lagi ya. Iya, jadi di sini kita bisa lihat ada beberapa gambar wajah ya, ada wajah yang menunjukkan kebahagiaan, ada yang menunjukkan kesedihan, ada yang menunjukkan marah ya, ada yang menunjukkan kecewa. Nah, coba adik-adik semuanya, kalau kita punya hati yang lembut, hati yang sabar dan penuh hormat kepada Tuhan, wajah yang mana yang paling kita suka? Ya, wajah yang mana yang mau kita tunjukkan kepada orang banyak? Maukah kita menunjukkan wajah yang bahagia
Maukah kita menunjukkan wajah yang marah, yang sedih, ya? Nah, karena janji Tuhan tadi, Tuhan itu ada pada saat kita sedih, pada saat kita senang, pada saat kita bahagia. Kalau kita dekat kepada Tuhan, mau mengenal Tuhan, tunduk dan taat kepada Tuhan, pastinya kita bisa merasakan Tuhan itu ada di dekat kita. Kita tidak merasa bahwa kita sendirian, kita tidak punya apa-apa. Ya, pada saat orang tua kita pergi atau meninggalkan kita, kita tahu kita punya penolong yang sejati. Tuhan sendiri ada di sekitar kita. Nah, untuk adik-adik semuanya, kita selalu harus mengandalkan Tuhan Yesus. Berharap hanya kepada Tuhan Yesus, janganlah berharap kepada yang lain. Misalnya kita sedih, jangan kita malahan pergi ke mall, pergi ke mana, bersenang-senang dengan teman pada saat waktunya harus belajar. Nah, harusnya yang kita cari itu Tuhan. Harusnya yang kita lakukan adalah berdoa. Harusnya apa lagi? Mendengar apa yang disampaikan oleh orang tua kita. Jadi jangan kita menjadi lemah hati pada saat kita gagal, pada saat kita mendapat nilai yang buruk misalnya pada ujian di sekolah, atau dibenci teman, atau dijauhi teman, atau dianiaya teman. Kita malah membalas. Tidak seperti itu ya anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan itu hatinya harus rendah hati. Harus selalu bersukacita, ya, berbahagia walaupun kita dianiaya. Dianiaya di sini bukan karena kita berbuat jahat, tapi karena kita melakukan kebenaran. Nah, itulah yang disebut kita menjadi orang-orang yang berbahagia, ya. Orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Nah, adik-adik ada pertanyaan di sini ya. Mana yang lebih baik? Bahagia karena diberkati atau diberkati lalu bahagia? Nah, jadi ada pertanyaan di sini. Semua orang pastinya mencari kebahagiaan kan? Mencari kesenangan. Nah, bagi kita misalnya uang jajan kita 10.000 kita udah senang. Tapi bagi orang lain bisa aja uang yang udah jutaan, uang yang ratusan juta belum membuat mereka bahagia. Nah, jadi bahagia itu pastinya harus dari diri kita sendiri. Bahagia itu artinya apa? Kita bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Nah, kita pasti akan lebih berbahagia kalau kita diberkati oleh Tuhan. Nah, diberkati oleh Tuhan di sini bukan karena kita pintar, itu namanya kita diberkati. Orang yang bodoh itu enggak diberkati Tuhan. Orang yang miskin itu misalnya bukan diberkati oleh Tuhan, tidak seperti itu ya. Jadi orang yang berbahagia, orang yang diberkati oleh Tuhan adalah hidupnya orang-orang yang setia dan tunduk serta selalu mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan di setiap masalah ya. Jadi pada saat kita menghadapi masalah, mengalami kesedihan, mengalami kesukaran, janganlah langsung kita bersedih, tapi tetap bersukacita. Kan kita diajarkan untuk selalu bersukacita di saat kapanpun, ya, dimanapun. Pada saat kita dibenci tadi ya, kakak bilang, lalu dianiaya, tapi karena kita melakukan kebenaran lalu dibenci orang. Nah, itu Tuhan sendiri akan melihat kebaikan kita. Tuhan sendiri yang nanti akan memberkati kehidupan kita. Nah, itu yang kita cari ya. Bukan kita egois lalu suka-suka kita sendiri melakukan apa yang kita mau. Kita hidup ini datangnya kan kita dari Tuhan. Jadi harus kita tunduk juga dan merendahkan diri di hadapannya Tuhan. Jadi untuk adik-adik semua yang di rumah, kalau saat ini sudah mungkin ya sudah kembali belajar di sekolah ya dengan tatap muka, jamnya mungkin sudah lebih banyak ya, udah bertambah. Jadi kakak ingatkan, berbuat baiklah kita sehingga kita boleh membahagiakan orang lain. Orang lain melihat kita
berbuat baik, pasti orang lain menjadi bahagia juga ya. Di sekolah, di rumah, di sekitar rumah kita hormat kepada orang tua, guru-guru kita, pastinya kita sudah menjadi anak-anaknya Tuhan ya. Hidup kita pasti akan berbahagia. Terlebih lagi pastinya kita akan diberkati ya. Tadi kan judulnya be happy. Jadi kakak tambah lagi di sini be blessed ya, diberkati oleh Tuhan. Jadi sampai di sini dulu cerita kakak untuk minggu hari ini. Biarlah kita boleh menjadi anak-anak yang berbahagia, terlebih lagi membahagiakan orang lain di sekitar kita, sehingga kita semua menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Baiklah adik-adik, untuk menyambut menyambut firman Tuhan tadi, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 214. Baitnya yang pertama dan kedua. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat Bapa. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu kira benar. Pilihlah Yesus, jangan ketat, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Baiklah adik-adik semuanya, kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, Bapa yang kami kasih dalam nama anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh kembali beribadah di tahun yang baru ini. Biarlah kami boleh selalu menjadi anak-anak yang bersuka cita di dalam Tuhan, mengikuti ibadah di setiap hari minggunya, terlebih lagi membaca firman-Mu di setiap hari Tuhan, sehingga kami boleh mengenal Tuhan, mendengar suara Tuhan, terlebih lagi melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan nyata kami hari lepas hari. Karena kami hidup harus menjadi anak-anak yang menyenangkan hatinya Tuhan, bukan menjadi anak-anak yang menjadikan hatinya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini kami doakan juga buat adik-adik kami yang berada di rumah, mereka boleh kiranya beribadah juga dengan sukacita, sehingga mereka selalu menjadi anak-anak yang bertumbuh dalam imannya, di dalam pengenalan akan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami doakan juga untuk rencana kami ke depan, biarlah ibadah nantinya boleh menjadi ibadah yang bertatap muka kembali, kami boleh bertemu dengan adik-adik kembali pada saat yang tepat, pada saat yang nantinya yang baik, sehingga kondisinya boleh kondusif Tuhan, kami boleh menjadi pelayan-pelayan kembali, boleh bertugas dengan sukacita, boleh bertemu dengan anak-anak semua. Ya Tuhan Yesus, kami doakan juga buat adik-adik kami yang sedang sakit, Tuhan Yesus berkati juga, berilah mereka kesembuhan pada saat mereka merasakan kelemahan tubuh, mereka merasakan kesedihan, merasakan kedukaan. Biarlah Tuhan mereka boleh datang kepada Tuhan, berserah, menyerahkan hidup dan dirinya juga ke dalam tangan pengasihan Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan sudah mengatur segala sesuatunya. Tuhan sudah mengatur jalan kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk berani datang kepada Tuhan,
Jangan membuat kami menjadi lemah dan merasa diri kami berdosa sehingga kami jauh daripada Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, dari kami kecil-kecil, anak kecil-kecil pada saat ini, kami boleh menjadi anak-anak yang tunduk dan taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tak lupa juga kami doakan juga Tuhan buat orang tua adik-adik kami semuanya. Biar orang tua adik-adik kami semuanya boleh mendukung adik-adik kami untuk menonton dan menyaksikan ibadah PA di setiap hari minggunya. Orang tua kami ini juga boleh menjadi orang tua yang baik, menjadi orang tua yang menjadi teladan buat anak-anaknya dalam pertumbuhan iman mereka juga, sehingga adik-adik di sini boleh menghormati mereka, tunduk kepada mereka, dan selalu mendoakan orang tuanya ini menjadi orang tua yang baik dan selalu diberkati oleh Tuhan. Berkati juga orang tua adik-adik kami semua Tuhan dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya, dalam mereka mengasuh dan membesarkan anak-anaknya ini. Ya Tuhan Yesus, kami doakan juga untuk rencana ke depan bagi program Pelkat PA. Tuhan berkati, Tuhan sertai di sepanjang tahun ini. Biar apapun yang boleh kami lakukan dalam program kami, itulah yang terbaik kiranya kami lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami lemah, kami tidak sempurna. Di dalam Engkau kami akan mendapat kekuatan, kami akan mendapatkan jalan keluar kalau kami menemui masalah dan problema dalam kami menjalankan program-program di Pelkat PA. Ya Tuhan Yesus, tak lupa kami doakan juga buat gereja kami. Biarlah Tuhan di sini kami diberi kesempatan untuk melayani. Biarlah kami boleh bersuka cita, boleh kami melayani dengan sungguh hati. Engkau berkati Bapak dan Ibu Pendeta dan semua majelis, semua pengurus Pelkat juga Tuhan berkati. Biarlah kami boleh saling bekerja sama, karena semuanya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan Yesus, banyak hal ingin kami doakan. Kami juga mendoakan cita-cita kami, harapan kami, segala keinginan kami, kiranya yang terbaik yang Tuhan kiranya kabulkan. Kami yakin dan percaya kalau kami tunduk, taat, dan setia kepada Tuhan, Engkau akan memberikan yang terbaik buat kehidupan kami kelak. Ya Tuhan, kami mau alaskan seluruh doa dan pengharapan kami ini dalam satu doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Ya adik-adik, barusan adik-adik baru dengar cerita dari Kakak Dewi ya. Cerita tentang berbahagia. Jadi anak Tuhan itu harus selalu berbahagia. Kenapa? Karena Tuhan selalu ada dimanapun kita berada, selalu menyertai kita, melindungi kita. Jadi kita wajib selalu berbahagia, selalu berdoa, selalu minta tuntunan Tuhan agar kita selalu disertai. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Jadi buat adik-adik yang di rumah bisa titip persembahannya sama mama papa. Jadi waktu mama papa ke gereja bisa diberikan ke gereja. Oke. Kita mau angkat lagu dari Kidung Ceria 264, bait yang pertama dan ketiga, judulnya Tuhan Betapa Banyaknya. Betapa
Oke, kita mau mendoakan persembahan kita. Ya, adik-adik, tutup kidung cerianya dulu sebentar. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mengangkat puji-pujian ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Allah melalui Kakak Dewi tadi. Biarlah firman-Mu itu ya Tuhan menetap dalam hati kami ya Tuhan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, Kau berkatilah persembahan kami ya Allah yang kecil ini, kami percaya Tuhan, kami meminta Tuhan agar persembahan kami dapat digunakan dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Allah. Terimalah ya Tuhan persembahan kami, berkati adik-adik kami yang selalu memberi ya Tuhan untuk nama-Mu. Terima kasih ya Allah, ini doa permohonan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan tutup ibadah kita. Kita panggil Kakak Dewi ya. Ya adik-adik masih semangat kan? Kita mau tutup, jadi sebelum tutup jangan kemana-mana dulu, kita mau angkat lagu dulu satu kali lagi. Dari Kidung Ceria 358, Tuhan Allah beserta kita. Ayat pertama aja ya adik-adik. Kakak Dewi. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu Tuhan Allah beserta engkau. Baiklah adik-adik semua, untuk menutup ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sampai pada akhir ibadah kami pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami dari awal hingga akhir ibadah kami ini. Biarlah Tuhan selalu menyertai kami dalam kehidupan kami, dalam segala aktivitas kami, dalam segala kegiatan yang boleh kami lakukan hari lepas hari. Kami yakin dan percaya Tuhan, saat kami tunduk, taat dan setia kepada Tuhan, Tuhan akan selalu memberkati kehidupan kami. Ya Tuhan, kami serahkan semuanya hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita nyanyikan lagu Anugerah. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Ya amin, terima kasih adik-adik. Shalom. Sampai jumpa Shalom, minggu selamat depan. hari Minggu. Sampai jumpa Sampai lagi jumpa. minggu depan.